SPD nomor UKG 201500842260. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Pada hari ini, Kamis 7 Desember 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran aksi 1 siklus 1 di SMP Negeri 1 Gunung Susua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Ada yang absen? Tidak, Bu. Hadir? Hadir, Bu. Baik, sekarang kita mulai berdoa. Kepada anak-anak silakan berdiri. Mari kita bersatu dan berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih kepada Engkau Bapa karena Engkau telah menolong kami dari tadi hingga sekarang ini. Ya Bapa di surga, hanya ini doa kami pernah sempurna, kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengatakan amin. Silakan dulu. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan dulu. Nah, sebelum kita memulai materi baru kita, Ibu dulu menanyakan materi yang lalu. Masih ingat? Masih, Bu. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Coba kamu apa? Tentang cerpen, Bu. Tentang cerpen. Silakan dulu. Ada yang tahu lagi? Ada? Coba. Tentang tes cerpen. Oke, silakan dulu. Nah, itu materi yang telah kita pelajari yang lalu adalah teks Cerpen. apa dulu itu cerpen? Singkatan Singkatan dari cerita. Udah paham kan? sudah, Bu. Karena kami sudah mengerti apa itu cerpen. Jangan bertanya apa itu cerpen. Sering kita temui, sering kita lihat, baca, tetapi siswa tidak mengerti. Apa itu cerpen? Apa tadi cerpennya? Nah, sekarang kita memulai materi kita adalah
sebagai sarana penghibur dalam sebagai sarana penghibur bagi pembaca. Siapa lagi? Berarti untuk menghibur ya. Siapa lagi? Ada lagi fungsinya yang bisa menjawab? Ada tidak? Ada. Gimana? Ada di sini? Baik. Itu fungsi cerpen itu adalah yang disampaikan oleh teman tadi, itu salah satu untuk menghibur pembaca. Tapi ibu menyimpulkan ya, fungsi cerpen itu adalah pada umumnya dia memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Ada lagi tidak? Kalau tidak ada, nah sekarang kita masuk kelompok ya, kelompok 1. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, 4 kelompok yang kita bagi ya. Ini kelompok 1 nanti, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Segera buat kelompok. Sudah kan? Sudah, Bu. Sekarang dibagikan ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1. cerpen ya. Perhatikan, ada teks cerpen itu yang sudah ibu bagikan. Nah, di situ yang kamu cari di dalam cerpen itu strukturnya, struktur cerpen, komplikasi, orientasi, resolusi. Nah, setelah kamu temu itu, sudah kamu cari dia di dalam cerpen, tuliskan di lembaran jawab. Masing-masing dituliskan mana orientasi, mana aplikasi. Silakan kerja.
Muatan, profil, belajar Pancasila. Tuhan yang Esa, salam mulia, mengumpulkan mandiri, kreatif, menolak kritis. Tuhan yang Esa, salam mulia, mandiri, kreatif, menolak kritis. Nah, karena sudah siap hasil diskusi kita. Sekarang kita panggilkan satu orang di dalam satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusi kita ya. Sekarang kelompok satu, tampilkan hasil diskusi ini. Apa yang telah kamu dapatkan di dalam cerpen tersebut? Contohnya seperti kode atau kode di dalam cerpen yang telah kamu dapatkan. Hewan juga ada warna. Apakah kewenangan di hasil diskusi mereka yang mereka cari di dalam cerpen tersebut atau tidak? Dari kode, dari tempat yang aman, Tuhan yang menatap dengan sabar. Karena yang telah mensupi kehidupan kampung kami, kehidupan seluruh kampung ini. Kampungku telah rata dan dengan tanah dan tertimbun longsor yang berluncur dan berdiri. Itu kode yang kalian diskusikan dengan diskusi kalian dan cerpen tersebut. Benar itu? Terima kasih ya. Silakan duduk. Sekarang kelompok dua. Katakan hasil diskusi kalian yang telah kalian dapat dari cerpen tersebut. Salah satu orientasi dengan kalian yang lain ya. Saya memulai sebuah Pak komentar ini, namun terdapat cahaya telah terbungkus menurut. Angin malam semakin kencang, udara terasa tambah dingin, sedangkan tumpukan kertas tugas yang masih menumpuk di meja tadi. Aku mengulang kanku telah datang mengulang tugas. Bagaimana itu kelompok lain? Benar? Sekarang kelompok tiga. Tampilkan hasil diskusi ini. Hasil diskusi yang kalian cari itu contohnya revolusi. Resolusi adalah bangun-bangun tanah longsor. Suara bersaut-saut dari luar rumah diiringi dengan suara gemuruh dari gunung. Aku terpaksa membangunkan kedua orang tuaku. Dengan tanpa basa-basi, mereka kuseret dan kuajak lari sekuat-kuatnya. Nafas kami saling terengah. Mulut kami tak bisa mengeluh dengan mengalir. Kami hanya bisa mengenalkan dan menangisi peristiwa yang hadir saja menurut nyawa kami. Peristiwa yang telah menurut rumah dan harta benda milik kami. Buku-buku kuliah serta laporan penelitian yang belum selesai diceritakan kepadanya. Benar itu? Sekarang kelompok 4 tampilkan hasil diskusi ini. Komunikasi. Komunikasi merupakan sudah seminggu ini hujan selalu menyembangi bumi. Terkadang pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Hujan datang tak peduli waktu lagi. Manusia terkendala oleh datangnya hujan yang tiada menentu. Bagaimana kelompok lain itu? Benar? Hasil diskusi kelompok 4? Benar, Bu.
ataupun suara awet. Jadi maunya berkolom kami di sini ada. Karena sudah siap, kita kerjakan tugasnya. Sekarang kita simpulkan ya. Kita menunjukkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu cerpen itu dibagi cerpen itu tadi adalah dengan yang satu orientasi, dua komunikasi, tiga evolusi, empat dalam cerpen itu dibagi dua unsur-unsur yang membangun karya sastra itu. Apa tadi satu? Dua ya. Kalau ini ya unsur yang membangun dari sampai dia unsur ekstrinsipnya adalah yang membangun dari yang termasuk di dalam unsur-unsur ekstrinsipnya seperti tema apa? Amanah dan sifat. Apa kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Kami harap kepada siswa supaya belajar dan mengingat minggu depan ibu lagi tanyakan kepada siswa kami. Ibu memberikan tugas, kami ingatkan kepada siswa belajar dengan baik, dan harap mengerjakan tugas nanti semangat untuk belajar ya. Sampai minggu depan kita menanyakan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Tuliskan apa saja karya sastra, karya-karya sastra. Keempat. Jelaskan yang dimaksud dengan cerpen dan novel. Jelaskan ya. Baik. Itu kerjakan di rumah. Minggu depan kita masuk, di situ bisa. Tidak boleh ada yang tidak mau kita bekerja. Sebelum kita pulang dan mari kita berdoa dulu. Bagi yang percaya kita mengatakan amin.